Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daniel Evans, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen S1. Baik, pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah Bisnis Big Data untuk keperluan ujian akhir semester. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen untuk materi yang akan saya coba presentasikan. Ya, jadi saat ini saya ingin untuk mempresentasikan tentang rancangan model penerapan Big Data dan Artificial Intelligence atau AI pada bisnis e-commerce Tokopedia. Baik, pertama model bisnis Tokopedia. Tokopedia merupakan platform marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Berdasarkan model bisnis yang telah dibuat pada UTS, aktivitas utama Tokopedia meliputi penjualan produk secara online, pembayaran digital, pengiriman barang, layanan pelanggan, dan pengolahan data pelanggan. Sistem informasi yang digunakan meliputi website dan aplikasi mobile, database pelanggan, sistem pembayaran digital, sistem logistik, serta big data analisis. Seluruh komponen tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Secara umum, alur bisnis Tokopedia adalah customer aplikasi Tokopedia, kemudian masuk ke sistem informasi, kemudian penjual atau merchant, gudang atau pengiriman, lalu akan sampai kepada customer. Sistem pendukungnya meliputi payment gateway, customer service, sistem tracking pengiriman, dan big data analisis. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua adalah manfaat penerapan AI pada proses bisnis. AI pada proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dimulai ketika customer membuka aplikasi, mencari produk, memasukkan produk ke keranjang, melakukan pembayaran, pembayaran diverifikasi, kemudian penjual menerima pesanan dan customer memperoleh notifikasi transaksi. Data yang dihasilkan antara lain adalah data pencarian produk, transaksi metode pembayaran, lokasi customer, dan riwayat pembelian. Sedangkan rancangan AI-nya itu, AI dapat digunakan untuk menganalisis perilaku customer berdasarkan histori pencarian, histori pembelian, produk yang dilihat, produk yang dimasukkan ke keranjang, frekuensi transaksi, metode pembayaran, kategori produk yang diminati. Data tersebut digunakan oleh AI Recommendation System untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing customer. Contohnya, apabila seorang customer sering mencari dan membeli produk elektronik, sistem dapat menampilkan rekomendasi berupa aksesoris elektronik, produk elektronik sejenis atau produk yang sering dibeli oleh customer dengan pola perilaku yang sama. Kemudian manfaatnya yaitu satu, meningkatkan personalisasi pengalaman berbelanja, mempermudah customer menemukan produk yang relevan, meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian, meningkatkan customer engagement, membantu Tokopedia melakukan promosi yang lebih tepat sasaran, dan terakhir mengurangi informasi produk yang tidak relevan bagi customer. Konsep ini sesuai dengan fungsi sistem rekomendasi pada e-commerce, yaitu memanfaatkan data perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Penelitian mengenai sistem rekomendasi e-commerce juga menunjukkan bahwa data histori pembelian dan perilaku pengguna dapat digunakan sebagai dasar pembentukan rekomendasi. Kemudian yang B adalah AI pada proses produksi atau pengolahan produk. Dalam model bisnis marketplace Tokopedia, proses produksi tidak dilakukan langsung oleh Tokopedia. Proses ini lebih tepat dipahami sebagai pengelolaan produk, persediaan dan pemesanan online merchant. Pada sistem UTS kemarin, data yang dihasilkan meliputi data stok barang, produk terlaris, supplier, serta waktu produksi dan pengawasan. Di sini rancangan AI-nya, AI dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan atau demand forecasting. Sistemnya menganalisis histori penjualan, jumlah transaksi, tren produk, musim atau periode tertentu, perubahan permintaan, data pencarian customer, dan produk yang sedang populer. Kemudian sistem memberikan prediksi terhadap kemungkinan peningkatan atau penurunan permintaan produk. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman bisa dilihat pada materi ini. Dan manfaatnya adalah mengurangi resiko stock out, mengurangi overstock, membantu merchant menentukan jumlah persediaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan,
membantu memprediksi produk yang berpotensi menjadi produk terlaris, membantu merchant mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan demikian, AI tidak hanya digunakan untuk customer, tetapi juga dapat membantu merchant melakukan perencanaan persediaan yang lebih akurat. Yang C, AI pada proses distribusi. Proses distribusi Tokopedia mencakup pengemasan barang oleh penjual, pengambilan barang oleh kurir, proses tracking, pengiriman ke alamat customer hingga barang diterima oleh customer. Sistem yang digunakan meliputi sistem logistik, tracking real time, dan integrasi dengan perusahaan ekspedisi. Data yang dihasilkan antara lain lokasi pengiriman, waktu pengiriman, status distribusi, dan kinerja kurir. Sedangkan pada poin C ini rancangan AI-nya adalah AI dapat digunakan untuk prediksi waktu pengiriman atau estimate time of arrival. Sistemnya menganalisis lokasi penjualan, lokasi customer, jarak pengiriman, histori waktu pengiriman, status paket, performa prediksi, ekspedisi, kondisi jalur distribusi, dan pola keterlambatan pengiriman. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat memperkirakan waktu kedatangan barang. Nah, contohnya juga teman-teman bisa dilihat ya pada materi yang tertera. Manfaatnya, manfaatnya meningkatkan akurasi sistem pengiriman, membantu mengurangi keterlambatan, meningkatkan efisiensi proses logistik, membantu evaluasi kinerja ekspedisi, meningkatkan transparansi informasi pada customer, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang poin D, AI pada proses layanan konsumen. Layanan konsumen Tokopedia meliputi live chat, call center, pengajuan komplain, refund, dan penilaian produk. Data yang dihasilkan berupa tingkat kepuasan pelanggan pada data komplain, rating produk, dan review pelanggan. Dan untuk poin D rancangan AI-nya di sini teman-teman, AI dapat digunakan dalam bentuk AI customer service atau chatbot yang menganalisis dan analisis sentimen. AI dapat membaca dan mengelompokkan pertanyaan customer, misalnya seperti masalah pembayaran, barang rusak, permintaan refund, masalah retur, dan pertanyaan mengenai produk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, pada poin yang ketiga adalah rancangan penerapan Big Data dan AI. Rancangan Big Data yang diusulkan adalah membangun integrated Big Data dan AI platform yang menggabungkan data dari seluruh proses bisnis Tokopedia. Pada rancangan UTS kemarin, sumber data telah mencakup data transaksi, pelanggan, produk, pengiriman, media sosial, dan review pelanggan. Teknologi yang digunakan meliputi cloud computing, data warehouse, head-up, dan machine learning. Sedangkan pada UAS yang saat ini, rancangan tersebut dikembangkan dengan menambahkan lapisan AI sehingga data dari seluruh proses dapat dianalisis secara terintegrasi. Nah, di sini sumber datanya teman-teman, data yang masuk ke sistem Big Data terdiri dari data customer, data transaksi, data merchant, data logistik, data customer service, data eksternal. Nah, di sini poin B-nya ada arsitektur Big Data dan AI. Rancangan arsitektur yang diusulkan yaitu data source, kemudian masuk ke dalam data college, big data storage, data processing and cleaning, big data analysis, AI atau machine learning, business intelligence dashboard, business decision. Nah, secara lebih rinci di sini teman-teman bisa membacanya pada materi terkait satu persatu masing-masing sistemnya ya teman-teman. Di sini ada 8 totalnya. Kemudian kita masuk ke poin 4, metode big data dan AI yang diusulkan. Metode utama yang digunakan dalam rancangan ini adalah Machine Learning Recommendation System. Dengan dukungan metode predictive analysis untuk proses operasional lainnya. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik marketplace yang menghasilkan data dalam jumlah besar dari aktivitas pencarian, klik transaksi, dan histori pembelian customer. Penelitian tahun 2003 mengenai AI-driven recommendation menjelaskan bahwa sistem rekomendasi berbasis AI merupakan salah satu pendekatan penting dalam e-commerce untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal bagi pengguna. Selain itu, penelitian mengenai Intelligent Recommendation System pada e-commerce menjelaskan bahwa data yang dihasilkan
Aktivitas e-commerce dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dan meningkatkan akurasi rekomendasi. Nah, metode yang digunakan di sini ada collaborative filtering plus content based filtering. Di sini juga ada contohnya ya teman-teman ya. Poin yang kelima adalah rancangan alur big data dan AI. Rancangan alur yang diusulkan adalah dari customer, kemudian melalui masuk ke aplikasi Tokopedia, transaksi, terus masuk ke data ingestion, kemudian data processing, big data analytic, AI atau machine learning, prediction atau recommendation, dashboard dan sistem Tokopedia. Akhirnya keputusan bisnis tercipta, lalu masuk ke dalam selanjutnya kepada customer. Sini juga teman-teman bisa melihat contohnya. Nah, di sini poin yang keenam keunggulan penerapan big data dan AI. Salah satunya adalah personalisasi customer, yang kedua peningkatan penjualan, yang ketiga prediksi permintaan, keempat efisiensi persediaan, kelima efisiensi distribusi, keenam peningkatan kualitas customer service, yang ketujuh pemahaman perilaku konsumen, dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan berbasis data. Poin yang ketujuh adalah contoh implementasi. Sebagai contoh, seorang customer bernama A sering membeli produk elektronik. Sistem mencatat produk yang dicari oleh customer, produk yang dilihat, produk yang dibeli, frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan juga rating produknya. Nah, kemudian sistem AI melakukan analisis menggunakan recommendation system. Hasil analisis menunjukkan bahwa customer A memiliki kemungkinan tertarik terhadap salah satunya adalah headset, keyboard, mouse, dan webcam. Tokopedia kemudian menampilkan rekomendasi tersebut kepada customer A. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan rancangan model bisnis Tokopedia yang telah dibuat pada UTS, penerapan Big Data dan AI dapat dikembangkan dari sistem Big Data analistik menjadi sistem yang lebih terintegrasi dan mampu menghasilkan prediksi serta rekomendasi. Pada proses transaksi, AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan perilaku customer. Pada proses produksi atau pengelolaan produk, AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan membantu pengolahan stok. Pada proses distribusi, AI dapat membantu memprediksi waktu pengiriman dan mengidentifikasi potensi keterlambatan. Sedangkan pada layanan konsumen, AI dapat dilakukan untuk chatbot, klarifikasi komplain, dan analisis sentimen. Seluruh data tersebut dikumpulkan dalam Big Data Platform yang terdiri dari sumber data, data ingestion, penyimpanan Big Data, pemrosesan data, Big Data Analistik, dan AI Machine Learning, dashboard, dan pengambilan keputusan. Metode utama yang dilakukan adalah Machine Learning Recommendation System, khususnya kombinasi collaborative filtering dan content-based filtering. Metode tersebut relevan dengan karakteristik bisnis e-commerce karena memanfaatkan data perilaku pengguna dan data produk untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal. Dengan demikian, dengan penerapan tersebut, Tokopedia dapat memperoleh keunggulan berupa personalisasi pelanggan, peningkatan potensi penjualan, prediksi permintaan, efisiensi persediaan dan distribusi, peningkatan layanan pelanggan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Kemudian ini adalah referensi jurnal yang saya ambil untuk penulisan materi ini. Baik, sekian mungkin penyampaian materi yang bisa saya sampaikan pada teman semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.